Barang ini terlalu berharga. Ini sebenarnya adalah pembakar dupa Suandi. Anak muda saya bersedia membayar 10.000 yuan. Apakah Anda bersedia melepaskannya untuk saya? Tetuahan, apakah Anda pikun? Pembakar dupa Suanda tidak ternilai harganya. Bagaimana mungkin itu ada di tangannya? Apalagi 10.000 yuan. Sama sekali tidak bisa membelinya. Pembakar dupa Suandi ini. Meskipun ini bukan pembakar dupa Suandi. Ini adalah replika dari akhir dinasti Ming. Selain itu kondisinya sangat baik. Potensi apresiasinya sangat besar. Tuan Muda Qin, sekarang giliranmu untuk bersujud dan mengakui kesalahanmu. Apakah kamu tahu siapa aku? Jika kamu menyinggung perasaanku, pastikan kamu tak bisa hidup di Ningchen. Saya tidak peduli siapa Anda. Saya hanya tahu bahwa Anda harus menepati taruhan. Tuan Muda Qia, bagaimana kalau Anda bersujud kepada pria ini? Dan masalah ini akan selesai. Bagaimana menurut kalian berdua? Tetuahan aku melakukan ini demi Anda. Terima kasih Tetuahan atas bantuan Anda. Namun, karyawan toko Anda ini terlalu merendahkan. Kemarilah dan minta maaf kepada pria ini. Aku buta melihat yang penting. Aku sampai pakai tabungan putriku demi selamatkan nyawanya. Tolong lepaskan saya. Seorang penjaga gerbang harus terlihat seperti penjaga gerbang. Apakah Anda benar-benar bersedia melepaskannya seharga 10.000 yuan? Butuh uang untuk hal penting. Jadi saya terpaksa menjualnya. Anak muda ambil uangnya. Di mana bajingan Tang Rui? Uang yang dia pinjam dariku. Bukankah seharusnya diselesaikan sekarang? Kakak Gang, Tang Rui pergi keluar untuk mencari uang. Dia pasti akan kembali membawa uang itu. Saya rasa Tang Rui kabur. Bagaimana kalau begini? Ikuti saya mulai sekarang. Dan saya jamin Anda akan menjalani kehidupan yang makmur. Seperti ini. Kalau tidak, Anda dan saya menghabiskan malam bersama. Selama Anda memuaskan saya, uang ini saya akan. Apa yang kalian lakukan di sana? Tangkap dia. Tahan dia. Bukankah Anda punya uang sekarang? Dokter berkata, Sin Sin perlu dioperasi segera. Jangan. Itu adalah uang tabungan untuk nyawa putri saya. Kembalikan padaku. Mengembalikannya kepada Anda biar saya beritahu. Tidak sepeser pun pernah lepas dari genggaman saya. Jadi kenapa kalau saya mencuri uang Anda? Biar saya beritahu saya adalah orang baik. Uang ini simpanlah untuk membeli peti mati bagi putri Anda. Mencari mati. Hentikan. Senja dokter yang merawat Sin Sin. Biaya operasi putrimu. Aku akan membayarnya untukmu. Dari mana datang si cantik kecil? Mengapa membantunya? Bagaimana kalau Anda mengikuti saya mulai sekarang? Saya akan membiarkan Anda menjalani kehidupan mewah. Aku adalah direktur rumah sakit ini. Zheng Jia, siapa kau? Kenapa aku tidak mengenalimu? Jika kau tidak pergi sekarang, aku akan memanggil keamanan. Mari kita lihat siapa yang bisa Anda panggil. Zheng Jia, direktur rumah sakit JJ. Karena dia menimbun sejumlah besar Jin Jinhua, dia menjadi bangkrut. Dia dipaksa menikahi pewaris kaya, dan akhirnya bunuh diri. Keamanan. Tang Rui, saya tidak menyangka kau memiliki keterampilan seperti itu dalam mencari nafkah. Baiklah, bagaimanapun saya mendapatkan uangnya. Saudara-saudara, ayo pergi. Saya harus mendapatkan sejumlah uang untuk membantu Zheng Jia. Kau tidak berguna. Biaya operasi putrimu sendiri harus dibayar oleh wanita lain. Mengapa saya harus meminjamkan 100.000 kepada Anda? 3 hari kemudian, jika saya tidak bisa membayar kembali uang Anda, rumah itu milik Anda. Dalam waktu 3 hari, jika saya tidak melihat uangnya, rumah ini akan menjadi milik saya. Itu tidak akan memakan waktu 3 hari. Saya akan mengembalikan uang itu kepada Anda besok. Jika Anda tidak membeli, jangan sentuh sembarangan. Kami hanya memiliki ramuan obat yang berharga di sini. Jika kotor tak bisa bayar meski jual diri. Saya di sini untuk membeli ramuan obat. Silakan lihat. Apa yang Anda inginkan? Saya ingin membeli beberapa Jin Jinhua. Orang lain lagi yang tidak tahu pasar. Harga Jin Jinhua anjlok tahun ini. Hanya orang bodoh yang akan membelinya sekarang. Jin Jinhua di Ningchen. Semuanya ada di farmasi Xinglin. Di tangan Bo Sheng.
Saya dengar dia rugi besar sampai di ambang kehancuran. Kalianlah yang tidak tahu pasar. Ketika harga Jin Yinhua naik, Anda harus membawa uang Anda dan memohon saya Melanda untuk seluruh negeri. Para ahli menunjukkan bahwa Jin Yinhua memiliki khasiat pencegahan yang luar biasa. Harganya melonjak 20 kali lipat. Malam ini, harga Jin Yinhua akan melonjak. Seng Jia memegang semua Jin Yinhua di Mincheng. Selama saya membeli semuanya, saya akan punya uang. Hewan, aku lebih baik mati daripada menikahimu. Dan aku juga tidak akan memberimu formula rahasia itu. Dasar bajingan, aku ingin membeli Jin Yinhua milikmu. Untuk membantumu melunasi utangmu. Kamu tidak mau. Kamu hanya ingin aku menggunakan kekerasan. Benarkah begitu? Aku akan memuaskanmu sekarang juga. Kamu lagi dasar bocah. Kamu selalu merusak rencanaku. Jin Jia, jika kamu tidak bersamaku, apotekmu tinggal menunggu untuk tutup. Direktur Seng jangan takut. Semua Jin Yinhua miliknya. Saya akan membelinya. Mencoba menjadi pahlawan yang menyelamatkan si cantik. Baiklah, berapa banyak uang yang kamu miliki? 100.000. Apakah kamu mempermainkanku? Utangnya 2 juta. 100.000 hanyalah uang muka. Sore ini, saya akan membayar secara penuh. Sisa 19 juta. Direktur Seng. Baiklah. Sore ini pukul 4. Bank akan datang untuk menagih utang. Mari kita lihat bagaimana kamu membayarnya. Harga Jin Yinhua telah berubah lagi. Apakah sudah naik? Bagaimana mungkin harganya naik? Harganya sudah turun lebih rendah dari akar manis. Turun lagi. Jin Yinhua berkualitas tinggi di pasaran. Sudah tidak berharga. Apalagi sampah tak berguna milikmu itu, yang bahkan tidak ada yang mau. Jin Yinhua No 7. Tidak ada yang mau, bahkan untuk makanan anjing pun tidak. Saya dengar harga Jin Yinhua turun, karena apotek-apotek besar tidak lagi membelinya. Sayang sekali untuk toko yang sudah berusia siabat ini. Ayah, aku minta maaf. Pabrik farmasi tidak akan membeli Jin Yinhua lagi. Mengapa saya tidak ingat? Berita ini dari kehidupan saya sebelumnya. Apakah saya salah ingat? Selama kamu setuju untuk menikah denganku, Jin Yinhua milikmu. Aku akan membelinya seharga 3 juta. Tuan muda Qin tampan dan kaya. Bos Seng jangan terlalu sungkan. Ambil kembali 100.000 yuan itu. Putrimu masih dirawat di rumah sakit dan membutuhkan uang. Nah, jadi kamu menggunakan uang tabungan penyelamat hidup anakmu sendiri untuk menggoda gadis di dunia ini. Bagaimana mungkin ada ayah seburuk dirimu? Itu sangat tidak jantan. Menjijikan, sungguh menjijikan. TV sedang melaporkan berita tentang Jin Yinhua. Hari ini, beberapa pabrik farmasi mengumumkan mereka menangguhkan pembelian Jin Yinhua, menyebabkan harga Jin Yinhua turun tajam. Seng Jia menyerahlah. Harga Jin Yinhua tidak akan naik lagi. Apakah saya benar-benar salah ingat? Para ahli telah menemukan Jin Yinhua nomor 7 sangat efektif melawan influenza. Saat ini, harga Jin Yinhua nomor 7 telah meroket 20 kali lipat. Direktur Seng, Jin Yinhua milik Anda itu, varietas apa itu? Itu adalah Jin Yinhua nomor 7. Bagus. Tidak mungkin. Bos yang saya tawarkan 15 juta. Saya tawarkan 3 juta. Permisi semuanya. Jin Yinhua milik keluargaku. Sudah dijual kepada pria ini. Semuanya batch barang ini 4 juta. Harga paket. Saya tidak akan menjualnya kurang dari 1 sen pun. 3 juta sudah merupakan harga yang sangat tinggi. Kau pecundang tak berguna. Pasti gila uang. 4 juta itu hanya angan-angan. Anak muda, sebaiknya kau berhenti selagi masih untung. Saya sudah berkecimpung dalam bisnis herba selama 40 tahun. Saya belum pernah melihat sesuatu melonjak 20 kali lipat dalam semalam. Lihat harganya masih naik. Aku tawarkan 35 juta. Tidak peduli berapapun yang Anda tawarkan. Saya tidak akan menjualnya kepada Anda. Kalian semua, dengarkan sekarang harganya 4 juta. Besok harganya tidak akan segini. Setidaknya akan menjadi 5 juta. Saya ambil semuanya seharga 4 juta. Di dalamnya ada 4 juta. Silakan verifikasi. Bos Syam, 2 juta ini adalah pembayaran untuk barang yang saya berutang kepada Anda. 100.000 diantaranya adalah untuk berterima kasih karena telah menyelamatkan putri saya. Terima kasih. Jika bukan karenamu, baik aku maupun Singlin akan hancur. Kau Tang? Jauhi Seng Jiaku. Saya pikir, orang yang harus menjauhi Seng Jia adalah Anda, bukan? Apa yang baru saja Anda lakukan pada dia dengan paksaan? Saya belum menyelesaikan masalah dengan Anda. Berdasarkan dirimu yang tidak berguna, kau ingin menyelesaikan masalah denganku juga. Apakah kau pecundang tak berguna bahkan pantas? Berhenti di situ. Anjing yang baik tidak menghalangi jalan. Minta maaf kepada Direktur Seng. Minta maaf. Aku minta maaf padanya. Kau bajingan, kurasa kau sudah bosan hidup. Dia adalah putra dari Qin Feng, Taipan Ningcheng.
Kita tidak mampu berurusan dengannya. Biarkan dia pergi. Jangan khawatir, saya pasti akan mendapatkan keadilan untuk Anda. Berhenti. Penyahlah dari jalanku. Cepat datang ke rumah sakit. Ibuku datang ke rumah sakit membuat masalah. Berhenti bicara. Saya pasti akan menjaga Sumo dengan baik. Kau jaga baik-baik Sumo. Aku pasti buta saat itu. Sampai aku membiarkan Sumo menikahi kau si tak berguna ini. Nah, Bos Lee bilang, selama kau menikah dengannya, dia bisa membelikanmu apa saja. Dan dia bisa memberikan kakakmu sejumlah uang untuk membeli rumah. Ibu, aku baik-baik saja sekarang. Selama Tang Rui berubah, dia dan aku akan selalu menjadi keluarga. Saya benar-benar berhenti berjudi. Saya tidak akan berjudi lagi di masa depan. Kau bisa berubah, kau berubah. Matahari akan terbit dari barat. Kemarin kau bahkan meminjam dari Cengang dengan bunga mencekik 100.000. Jangan kira aku tidak tahu. Tang Rui, kau meminjam pinjaman berbunga tinggi lagi. Dia tidak hanya meminjam pinjaman berbunga tinggi, dia bahkan berjanji pada orang lain akan memberikan rumah itu jika dia tidak melunasi dalam 3 hari. Aku pikir kau akan berubah menjadi lebih baik. Aku tidak pernah menyangka bahwa sekarang kau berjudi bahkan lebih parah. Sekarang kau bahkan sudah menggadaikan rumah. Nah, bercerailah. Apakah kau akan bercerai? Jika kau bercerai, aku akan menikahimu. Nah, lihat saja. Mereka berdua. Dia tidak hanya diam-diam menggadaikan rumah untuk pinjaman berbunga tinggi. Dia bahkan mencari wanita rubah. Tang Rui, kau benar-benar pergi di belakangku dan bersama orang lain. Tidak, istri. Ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Ini Direktur Sheng, tidakkah Anda ingat? Tang Rui, kau bicara besar tanpa membuat naskah pun. Direktur Sheng ngomong kosong, berpakaian sangat tidak pantas. Kau pasti menyewanya untuk berakting kan? Jaga mulutmu dan tunjukkan rasa hormat. Hormat. Sungguh lelucon. Orang miskin sepertimu dan wanita rubah. Mengapa aku harus menghormatimu? Sumo, jangan buang kata-kata untuk mereka. Cepat dan ceraikan dia. Tang Rui, kau masih melindunginya. Apa sebenarnya hubungan kalian? Sayang, Direktur Sheng dan saya adalah mitra bisnis. Kami berdua baru saja menghasilkan 2 juta bersama. Jika kau benar-benar punya 2 juta, aku akan segera meminta maaf padanya. Ingat apa yang Anda katakan. Jika saya benar-benar punya 2 juta, Anda harus segera meminta maaf kepada Direktur Sheng. Saldo kartu banmu adalah 2 juta. Sekarang, segera minta maaf kepada Direktur Sheng. Direktur Sheng, saya minta maaf. Serahkan 2 juta itu untuk membelikan rumah bagi kakakmu. Tidak mungkin. Kita semua keluarga. Jika kehidupan iparmu membaik, bagaimana mungkin kau akan rugi? Keluarga. Sin sakit dan dirawat di rumah sakit. Anda adalah neneknya, tapi kau sama sekali tak peduli. Bahkan ingin ambil tabungan demi nyawanya untuk belikan rumah bagi putramu yang tak berguna. Kau bahkan tidak mau membantu keluargamu sendiri. Hati-hati dengan pembalasan ilahi. Penyakit Sin. Aku sudah menanyakannya. Dia adalah lubang tanpa dasar. Dia tidak akan sembuh meskipun diobati. Lebih baik kau punya anak lagi. Selain itu, iparmu perlu membeli rumah dan menikah. Jika kau bahkan tidak mau membantu dalam hal ini, kau tercela. Dari mana kau mendapatkan 2 juta? Apakah kau pergi berjudi lagi? Aku tidak. Ini benar-benar apa yang aku dapatkan secara sah. Percayalah padaku. Mendapatkan 2 juta dalam 1 hari. Bagaimana itu mungkin? Itu benar. Ketua Tang, sudah dibeli semua. Jin Inhua dari Ningcheng. Hari ini harga Jin Inhua meroket. Dia langsung mendapatkan 2 juta. Semua yang dia katakan benar. Ini semua benar. Istri, sekarang kita punya uang. Serahkan urusan mencari uang padaku. Ketua Tang, ada sesuatu yang kupikir harus kuberitahukan padamu. Ada apa? Penyakit Sin. Tidak sesederhana itu. Direktur Zhang, apa maksudmu? Begini, penyakit Sin sudah berlarut-larut, sehingga berbagai organnya mengalami kerusakan. Jika dia ingin pulih sepenuhnya, dia harus menerima perawatan perawat dan juga pengobatan sangat penting. Kalau begitu, apakah pemulihan masih mungkin? Jika kita menggunakan tim medis tingkat atas dan obat impor. Obat impor. Apakah itu sangat mahal? Ayah, Ibu. Sin jauh lebih baik. Tidak perlu mengeluarkan uang. Sin, jadilah anak baik. Serahkan urusan mencari uang pada ayah. Kamu harus istirahat dan pulih dengan tenang. Berikan obat terbaik untuk putriku. Jika kita menggunakan obat impor, ditambah tim medis tingkat atas, biayanya setidaknya akan mencapai 3 juta. 3 juta? Dari mana kita akan mendapatkan 3 juta? Selama kita bisa menyembuhkan
Penyakit putriku. Lupakan 3 juta. Bahkan 300 miliar. Aku bisa mendapatkannya. Direktur Xiang. Bolehkah aku berbicara denganmu secara pribadi? Di kehidupan sebelumnya, Grup Qin mengandalkan resep rahasia leluhur An Xianwan, keluarga Xiang, untuk seketika menjadi perusahaan farmasi terbesar di Mincheng. Jika aku bisa. Tolong tunjukkan kartu keanggotaan Anda. Gawat, saya lupa bahwa tempat ini memerlukan keanggotaan. Rumah lelang Ningcheng membutuhkan deposit 50 juta hanya untuk bergabung. Mungkin kita lupakan saja. Jika saya tidak punya kartu keanggotaan, bisakah saya masuk? Anda tidak punya. Kalau begitu Anda juga bisa mencari anggota VIP emas untuk membawa Anda masuk. Siapa yang merupakan VIP emas? Dengan penampilan Anda yang lusuh. Saya rasa Anda tidak mengenalnya. Orang penting seperti itu, cepat pergi. Jangan memotori tempat kami. Tuan Muda Kia, Anda tidak perlu menunjukkan kartu keanggotaan Anda. Siapa di seluruh Ningcheng yang tidak mengenal Anda? Tuan Muda Kia. Ini adalah seluruh Ningcheng, tempat lelang paling mewah. Bahkan jika kamu punya 2 juta, kamu tetap tidak bisa masuk pintu ini. Bau kemiskinan itu. Satpam, usir dia. Bukankah ini hanya lelang? Saya pasti bisa masuk. Mereka yang bisa membawa orang masuk ke rumah lelang ini, hanya ada 2 di Ningcheng. Salah satunya adalah aku. Yang lainnya adalah tetua gue. Aku. Jangan khawatir, kita bisa segera masuk. Kau menyombongkan diri tanpa berpikir. Tetua gue sudah tidak menunjukkan wajahnya selama bertahun-tahun. Apakah kamu tahu siapa tetua gue? Orang seperti apa? Dia bisa membawamu masuk ke tempat lelang ini. Mimpi saja. Tang Rui, sungguh kebetulan. Saya bertemu denganmu lagi hari ini. Kau bajingan tua. Kau selalu merusak rencanaku. Keamanan usir dia. Cepat pergi. Enya. Tuan Muda Qin, omong kosong apa yang kau bicarakan? Ini adalah Gu Wendian, tetua gue. Cepat minta maaf kepada tetua gue. Bajingan tua ini adalah tetua gue. Tetua Han, apakah ada yang salah dengan matamu? Sepertinya saya perlu lebih sering keluar dan bergerak. Kalau tidak, para junior ini bahkan tidak akan tahu siapa saya. Tang Rui, kau masih yang paling mampu. Waktu itu di Biro Industri dan Perdagangan, kau langsung mengenaliku. Gu Wendian. Dia benar-benar memanggil tetua gue. Benar, Tang Rui. Saya berutang terima kasih padamu atas pengingatmu terakhir kali. Itu mencegah saya dari hampir mengalami kerugian. Saya punya 5 juta di sini. Ini adalah tanda kecil penghargaan saya. Tetua Gu tentang itu. Jika Anda benar-benar ingin berterima kasih kepada saya, mengapa Anda tidak membawa saya masuk ke pelelangan? Apa yang sulit tentang itu? Silakan masuk. Tuan Muda Qin, saya rasa saya akan masuk sekarang. Datang cari barang murah, hasilkan uang. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. Ketua Tan, apakah Anda melihat barang koleksi tertentu? Saya di sini hanya untuk belajar. Dan juga untuk melihat apakah saya bisa menemukan barang murah. Jadi kamu datang ke sini berniat mencari barang murah. Biar ku beritahu, setiap barang lelang di sini telah dinilai bersama oleh banyak kolektor ahli. Jika kamu ingin mencari barang murah di sini, tidak mungkin. Tang Rui, Tuan Muda Qi yang tidak salah mengatakan itu. Beberapa orang yang saya kenal, yang merupakan kolektor, semuanya telah menilai barang-barang lelang di sini. Sama sekali tidak ada peluang untuk menemukan barang murah. Bagaimana kalau kita kembali? Jangan khawatir, orang lain tidak bisa melakukannya. Itu tidak berarti saya tidak bisa. Barang lelang ini adalah layar bertatahkan Jiop dari akhir dinasti Qing. Harga penawaran adalah 500.000. 600.000. 800.000. 1 juta? 1,2 juta. Tuan Tang, layar giok ini bukanlah barang koleksi yang bagus. Potensi apresiasinya terbatas. Tetua Han, bagaimanapun saya ingin belajar. Mungkin saya bisa menemukan barang murah. Saya melihat sesuatu yang berbeda. 1,5 juta. 1,8 juta. 2 juta? Apakah ada tawaran lebih lanjut? 2 juta sekali, 2 juta 2 kali. 2 juta 3 kali terjual. Bagaimana, apakah ada rahasia? Ini hanyalah layar rusak biasa. Paling-paling harganya 600.000. Selamat Tuan Muda Qin. Kaya dan bodoh. Tang Rui, kau menggali lubang untukku. Barang lelang kali ini sudah gagal terjual 2 kali sebelumnya. Selimut penutup dengan konten vulgar. Harga awal 10.000 yuan. 50.000. Seseorang benar-benar menginginkan selimut rusak ini. Kamar pembantuku kebetulan membutuhkan sepotong kain bekas untuk keset kaki.
Aku akan membelinya kembali tepat 100.000. 500.000. 1,5 juta. 1. Anda hanya punya total 2 juta. Berhentilah main-main sembarangan. Jangan khawatir. Adik kecil. Barang ini sungguh tidak sebanding dengan harga ini. Jika Anda benar-benar membutuhkan barang koleksi apapun, datanglah ke toko saya nanti dan pilihlah dengan cermat. Saya harus bersaing dengannya. 1,9 juta. Tuan Muda Kia, dia memprovokasi Anda untuk menghabiskan uang. Selimut rusak ini paling-paling bernilai 10.000 yuan. Biarkan dia memilikinya. Anak ini, setelah dia kehilangan 1,9 juta ini, mari kita lihat apa yang kamu gunakan untuk bersaing denganku. Apakah ada tawaran lebih lanjut? 1,9 juta sekali. 1,9 juta 2 kali. 1,9 juta 3 kali. Terjual. Selamat kepada tuan ini. Bagus. 1,9 juta. Dia membeli sepotong kain bekas ini untuk dibawa pulang. Bahkan uang tabungan untuk menyelamatkan nyawa putrinya. Semuanya hilang. Sayang sekali. 1,9 juta. Membeli selimut ini. Ini digunakan oleh Kaisar Qianlong. Harganya 8 juta. Barang koleksi seperti ini sungguh membuka mata saya. Mustahil. Itu benar-benar memiliki naga emas bercakar 5. Ini benar-benar barang kekaisaran. Tang Rui. Barang lelang ini. Bisakah Anda, dengan harga 8 juta, melepaskannya dan menjualnya kepada saya? Bukankah kamu bilang, harganya paling banyak 10.000 yuan? Berapa nilai sebenarnya? Ini seharusnya bernilai 10 juta. Dasar tidak berguna. Setelah bermain dengan elang sepanjang hidupmu, pada akhirnya kamu dikalahkan oleh elang itu. Dipatuk matanya. Pria bernama Tang itu, aku tawarkan 10 juta. Melihat ke seluruh Ninchan, tidak ada yang berani bersaing denganku. Bahkan jika Anda menawarkan 20 juta, saya tidak akan menjualnya kepada Anda. Tetua Gu, 8 juta sepakat. Bagus. Anda benar-benar menghasilkan 8 juta. Kami punya uang untuk membangun pabrik. Pemuda ini penuh vitalitas. Benar Tang Rui, ambilkan saya sebotol anggur. Tunggu sebentar Tetua Gu. Saya masih punya satu hal yang harus diselesaikan. Tuan Muda Qin, Anda mau kemana? Taruhan kita. Bukankah seharusnya dipenuhi sekarang? 5 juta, cek atau tunai? Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak tahu. Saya katakan Tuan Muda Kia, ketika kalian berdua membuat taruhan itu, saya adalah saksinya. Jika Anda tidak membayar hari ini, itu berarti Anda tidak menghormati saya. Hanya 5 juta. Aku mampu membelinya. Terima kasih Tuan Muda Qin untuk pabrik farmasi saya, karena telah berkontribusi pada pendiriannya. Tang Rui, jangan terlalu cepat merayakan. Dokumen untuk pabrik farmasimu belum diproses. Pasar berjangka terus berubah. Kamu menaruh semua uangmu. Tidakkah kamu takut kehilangan semuanya? Jangan khawatir, aku telah meneliti berjangka secara ekstensif. Baiklah, kalau begitu saya akan pergi sekarang. Sampai jumpa di pasar berjangka. Hati-hati. Sampai jumpa. Aku sudah memilih lokasi pabrik. Tepat di desa Huisimu. Desa Husi. Ada pabrik pengolahan limbah di sana. Tidak ada yang mau pergi. Selain itu, pemerintah telah berulang kali mencari pengembang. Tetapi tidak ada yang mengambil tawaran itu. Pabrik pengolahan limbah itu akan segera dipindahkan ke pinggiran kota. Harga tanah di Huesi akan segera meroket. Desa Huesi memang ada pabrik pengolahan limbah, tetapi itu akan segera dipindahkan. Jika kamu percaya padaku, maka tempatkan pabrik farmasi di desa Huesi. Saya percaya Anda. Kami akan memilih Husi, tapi uang kita. Jangan khawatir. Besok kamu pergi tangani negosiasi tanah. Aku akan pergi mencari uang. 31 Mei tahun 2003, dipengaruhi oleh faktor-faktor internasional, pasar berjangka mengalami pembalikan besar-besaran. Aku harus memanfaatkan kesempatan ini untuk menghasilkan banyak uang. Ada satu hal lagi, saya tidak pernah mengerti. Kita sudah punya uang. Mengapa kita masih perlu bekerja sama dengan orang lain? Keluarga Qin memiliki pengaruh besar di Ningchen. Dan mereka mendambakan formula rahasia. Hanya dengan memanfaatkan kekuatan mereka, kita dapat dengan cepat mencapai tujuan kita. Dasar rubah betina, menyingkir dari jalanku.
Tang Rui yang tercela. Kamu berani melakukan itu tepat di tempat ini. Apakah kamu tidak punya malu? Aku tidak. Tidak. Kalian berdua bajingan. Putriku ada di rumah sakit. Membantumu, kau orang tak berperasaan. Menjaga putrimu. Tetapi kau di sini bersenang-senang. Apakah kau ini manusia? Tang Rui dan saya sama sekali tidak bersalah. Itu tadi kecelakaan. Tidak bersalah, saya melihatnya dengan mata kepala sendiri. Dadanya hampir menyentuh wajahmu. Sungguh dosa. Aku akan memberitahu Sumo. Kakak ipar, jika masalah ini sampai ke telinga kakakku, Anda akan mendapat masalah besar. Kita harus segera menahan ibu saya sekarang. Bicaralah apa yang kamu inginkan. Kakak ipar saya dengar Anda menjadi kaya. Dan Anda akan membuka pabrik. Apakah itu urusanmu? Bagaimana mungkin itu tidak menyangkut kami? Kita semua keluarga. Bagaimana kalau begini? Anda carikan saya jabatan resmi kecil. Maka saya akan berpura-pura tidak melihat apa yang baru saja terjadi. Tepat sekali. Kau bilang kau akan mengurus keluarga. Seorang pria yang memiliki sedikit ambisi. Itu normal. Benar. Kamu butuh pekerjaan kan? Kalau begitu mulailah sebagai pemimpin tim bengkel. Dan naikkan posisimu. Besok ikuti pengaturan Suster Zhang. Kakak ipar, menjadi pekerja itu melelahkan dan menuntut. Namun saya tidak menghasilkan uang. Apakah Anda ini manusia? Terlalu ambisius, namun tidak terampil. Kamu tidak bisa melakukan pekerjaan apapun. Jika bukan demi kekerabatan, tak repot bantu kamu. Seorang pemimpin tim tetaplah pemimpin tim. Anda mengaku sebagai kakak ipar saya, tetapi Anda membayar lebih rendah daripada Tuan Muda Kia. Setelah saya membantu Tuan Muda Kia menjatuhkan pabrik farmasi Anda, bukankah saya akan mendapatkan semua yang saya inginkan? Melonjak lagi. Tetua Gu Anda benar-benar luar biasa. Tetua Gu adalah seorang jenius sejati. Anda tepat sasaran setiap saat. Tetua Gu, beberapa hari terakhir ini, Anda pasti sudah menghasilkan puluhan juta bukan? Beri kami beberapa petunjuk. Kalian berdua anak muda. Kata-kata kalian benar-benar manis. Akan ajari trik saat tiba waktunya. Itu akan sangat luar biasa. Menerima bimbingan dari Anda tetua gue. Kalau begitu bukankah kita menjadi kaya dalam semalam? Baiklah. Berhenti menyanjung saya. Ngomong-ngomong Xiao-chan, ambil jagung itu. Dan likuidasi semuanya. Ya. Jagung. Baiklah. Astaga kacang hijauku. Cepat. Baiklah. Jatuh. Secepat itu. Hei lihat, untung saya menjualnya atas saran Anda tetua gue. Kalau tidak saya akan kehilangan begitu banyak. Saya bahkan tidak akan punya kelana dalam tersisa. Tetua Gu Anda di sini juga. Anda bermain berjangka juga. Nak jangan bicara omong kosong jika kamu tidak mengerti. Apakah tetua Gu hanya bermain-main? Tetua Gu adalah master futurist. Apapun yang dia beli melonjak. Bahkan jika Warren Buffett datang, dia harus menyingkir. Orang tua ini hanya melakukan ini di waktu luangnya. Hanya bermain-main santai. Saya bukan ahli. Tetua Gu, apa yang Anda rencanakan untuk dibeli selanjutnya? Saya sedang melihat emas. Saya berencana membeli emas senilai 10 juta. Tidak, Anda tidak bisa membelinya. Apa yang kamu tahu? Selama periode ini, emas pasti akan naik. Nah, jika Anda ingin menarik perhatian tetua gue, Anda tidak seharusnya menyesatkan orang. Emas sudah naik selama 10 hari berturut-turut. Mustahil bagi emas untuk jatuh. Tetua gue, tolong jangan percaya padanya. Seorang udik yang belum pernah berdagang berjangka sedang menunjuk-nunjuk di sini. Saat ini situasi internasional tegang. Perang sudah di ambang pintu. Kenaikan harga emas dijamin. Anak muda, jangan bicara omong kosong sembarangan. Perang tidak akan dimulai. Dan minyak tidak hanya gagal naik, tetapi juga akan turun tajam. Aku punya informasi orang dalam. Perang ini pasti akan terjadi. Situasi saat ini tidak dapat diprediksi. Hal yang paling tidak bisa Anda percaya adalah segala jenis informasi orang dalam. Seluruh dunia tahu akan ada perang. Benar, Anda ikut campur secara membabi buta dalam segala hal. Berbicara omong kosong. Tang Rui, laporan berita baru-baru ini terus-menerus bahwa situasinya tegang. Jika kau tidak membaca koran, kau pasti menonton TV. Lihat, bahkan seorang wanita memiliki wawasan lebih darimu. Berdasarkan pemikiran Anda, apa yang Anda rencanakan untuk dilaksanakan? Aku memutuskan untuk membeli 10 juta kacang hijau. Apa Anda ingin membeli kacang hijau? Anda gila, kacang hijau senilai 10 juta. Cepat lihat, kacang hijau sudah jatuh. Kacang hijau sudah jatuh. Beli kacang hijau. Kau tidak berguna, cepat pergi dan menghilang. Jangan ambil uang, selamatkan nyawa putrimu. Dan kehilangan semuanya. Putrimu sakit.
Lalu bagaimana kau bisa menggunakan uang untuk perawatan medis putrimu untuk berspekulasi dalam kontrak berjangka? Kau harus segera menjualnya. Kalau tidak, uang untuk perawatan anakmu akan hilang. Aku sangat kecewa padamu. Guan, jangan khawatir. Aku tidak akan pernah bercanda dengan nyawa putriku. Anak muda, pasar futures ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda tangani. Kacang hijau ini sudah jatuh selama beberapa tahun terakhir. Mereka masih jatuh sekarang. Saya menasihati Anda untuk segera menjualnya dan memotong kerugian Anda. Tetua Gu, penurunan ini hanya sementara. Seperti kata pepatah, ekstrem akan berbalik. Mereka sudah berada di titik terendah sekarang. Selanjutnya pasti akan mulai naik. Tolong percayai aku. Berlipat ganda. Jika kacang hijau bisa berlipat ganda nilainya hari ini, aku akan memakai nama belakang Mutang. Jangan lakukan itu. Lupakan tentang memanggilku ayahmu. Aku benar-benar tidak mau putra sebodoh itu. Kamu cukup pandai berbicara besar. Jika kamu punya nyali, maka sungguh bertaruhlah denganku. Tang Rui. Meskipun Qin He adalah generasi kedua kaya yang boros, dia adalah lulusan Wharton School of Business, jurusan keuangan yang kembali dari luar negeri. Dia sukses di pasar modal. Jangan bertaruh. Dengarkan saya. Anda baru saja memasuki pasar futures. Anda bahkan tidak mengerti aturannya. Kamu sama sekali tidak boleh bertindak sembrono. Tuan Muda Qin si pengecut ini jelas tidak berani bertarung. Tuan Muda Qin sebelumnya menghasilkan 20 juta hanya dalam 1 minggu. Ini menciptakan legenda finansial Ning Chen. Anak ini pasti ketakutan setengah mati. Apakah 20 juta itu banyak? Aku pasti akan menang melawanmu. Itu cukup sombong. Kamu berani bertaruh denganku. Apakah kamu punya uang? Maaf. Uangku baru saja digunakan untuk membeli kacang hijau. Sekarang aku hanya punya sisa 3 juta. Tidak cukup. Ada apa takut sekarang? Jika kamu tidak punya uang, maka berlututlah. Bersujud 3 kali dengan keras dan panggil aku kakek. Tapi aku masih punya sisa 3 juta. Aku bisa memanfaatkan leverage 10 kali lipat. 10 kali leverage? Anak muda, taruhan spekulatif membawa risiko besar. Saya pikir akan lebih baik jika kamu menarik diri lebih awal. Tetua Gu, berilah bersamaku, ini jaminan menang. Harga kacang hijau pasti akan naik sore ini. Bagus, saya suka semangatmu. Kalau begitu, taruhanmu dengan Tuan Muda Kia. Saya akan menanggung 30 juta itu. Ketua Gu ini. Baiklah, saya percaya penilaiannya. Selain itu, keberuntungan berpihak pada yang berani. Apa ruginya mencoba? Tetua Gu, apakah kamu tidak takut bahwa dia akan kehilangan 30 juta milikmu sepenuhnya? Hanya 30 juta. Saya mampu menanggung kerugiannya. Saya yakin Tanwi tidak akan membiarkan saya kalah. Saya katakan, Tuan Muda Qin, tolong keluarkan dana taruhan Anda. Mari kita cepat tanda tangani perjanjiannya. Lalu kita bisa mulai. Ada 30 juta di kartu ini. Demi keadilan, aku akan mempertaruhkan jumlah uang yang sama. Ketika pasar tutup, kita akan lihat siapa yang menghasilkan lebih banyak. Hari ini aku akan memberitahumu. Di pasar keuangan, siapa bosnya dan siapa bawahannya. Ini hari ini. Situasi apresiasi internasional sedang bergejolak, menyebabkan fluktuasi harga di pasar berjangka. Harga minyak mentah anjlok. Harga kacang hijau melonjak sebesar 20%. Aku akan jadi kaya. Tuan Muda Qin. Kalau begitu 30 juta milikmu. Aku akan dengan senang hati menerimanya. Jangan terburu-buru. Pasar belum tutup. Belum pasti siapa yang akan menang atau kalah. Ngomong-ngomong, sudahkah kamu memutuskan apa yang kamu rencanakan untuk dibeli? Beli kacang hijau senilai 30 juta habis-habisan. Baiklah, posisi penuh pada kacang hijau. Saat ini kacang hijau masih terus jatuh. Apakah kau benar-benar ingin berinvestasi di dalamnya? Harga kacang hijau saat ini murah, tapi harganya sudah mencapai titik terendah. Titik terendah alami sebabkan naik kembali. Itu pasti akan naik berlipat ganda. Informasi orang dalam Tuan Muda Kia tidak pernah salah. Saya akan menelepon keluarga saya dan menyuruh mereka membeli minyak mentah sepenuhnya. Saya akan beli juga. Naik-naik tepat setelah saya membelinya. Saya beritahu kamu, ikuti Tuan Muda Kia dan beli. Maka itu pasti benar. Jika dia bisa makan daging, kita bisa minum supnya. Tang Rui, kau seharusnya masih membeli minyak mentah. Setidaknya kerugianmu akan lebih sedikit. Jangan khawatir. Aku percaya kacang hijau akan naik. Minyak mentah pasti akan turun. Tanwi, kamu terlalu impulsif. Tidak bisa dipercaya. Tetua gue, ini orang yang kau sukai. Si anak ajaib bisnis. Ambil uang putri kandung sendiri. Penyelamat hidup untuk berjudi. Dasar bodoh yang sembrono. Harga minyak mentah telah naik. Hasilnya sudah jelas. Apa yang harus dilakukan tentang ini? Ini bukan hanya uangmu. Ada juga 30 juta milik Tetua Gu. Pertunjukan yang sebenarnya belum dimulai.
Baru-baru ini, ketegangan internasional tinggi menyebabkan harga minyak mentah terus meningkat. Hari ini, kedua negara menandatangani perjanjian damai. Harga minyak mentah turun dengan cepat. Apa perang dibatalkan? Selesai. Harga minyak telah turun. Selesai harga minyak telah turun. Saya benar-benar hancur. Ini tidak mungkin. Tuan Muda Qin, kamu punya info orang dalam. Bagaimana Tuan Muda Qin, bukankah sudah kubilang? Minyak mentah pasti akan jatuh. Tetua Gu, jika Anda percaya padaku, Anda juga bisa membeli kacang hijau. Keuntungan terjamin, percayalah padaku. Tang Rui, jangan terlalu sombong. Kau membeli kacang hijau. Kerugianmu akan lebih parah dariku. Kau akan kehilangan bahkan pakaian di punggungmu. Aku bilang naik dan turun hanyalah sementara. Meskipun kacang hijau telah turun sementara, mereka pasti akan naik nanti. Tang Rui, bahkan komoditas panas utama seperti minyak telah jatuh. Mengapa kau tidak menjual kacang hijau sekarang? Selagi kerugiannya belum terlalu besar. Tang Rui, jika kamu menjual sekarang, saya akan membebaskan uang yang kamu rugikan. Tidak perlu aku tahu apa yang kulakukan. Itu lucu sekali. Kau bilang kacang hijau ini akan naik. Kau sudah mengatakan itu selama 1 jam sekarang. Aku belum melihat kenaikan apapun. Padahal sudah turun lebih dari 10 poin. Tuan Muda Qin, kamu salah. Sekarang sudah turun 20 poin. Termasuk 30 juta milik tetua gue. Total kerugian sekarang adalah 14 juta. Sebanyak itu. Tapi semua asetmu hanya berjumlah sedikit di atas 13 juta. 1 menit. Paling lama 1 menit. Kacang hijau pasti akan naik. Menit terakhir. Aku akan membuatmu kehilangan segalanya. 10 poin dicatat. 30 poin dicatat. Itu naik 40 poin dalam 5 menit. Tang Rui, kau benar-benar luar biasa. Tuan Tang, kamu benar-benar master perdagangan berjangka. Bisakah kamu mengajariku beberapa trik? Ya, bacalah lebih banyak buku saja. Baca lebih banyak buku, terima kasih atas sarannya. Master, bisakah kamu mengungkapkan informasi lebih lanjut? Dia menyuruhmu membeli lebih awal. Tetapi tidak ada dari kalian yang melakukannya. Sekarang sudah terlambat. Seharusnya saya membeli kacang hijau lebih awal. Minyak mentah sudah turun. Kacang hijau masih naik. Pasar sudah tutup. Saya hancur. Tetua gue, kacang hijau naik melewati 50 poin. Kita mendapat laba bersih 25 juta. Ini terlihat seperti keajaiban finansial. Ini adalah keajaiban finansial. Ini benar-benar tidak mungkin. Tuan Muda Qin, apakah Anda akan pergi? Taruhannya belum berakhir. Apa yang Anda lakukan? Jadi kenapa kalau aku kalah? Tuan Muda Qin yang memerintahkannya. Anda tidak akan menarik kembali kata-kata Anda, kan? Hanya 30 juta. Aku mampu menanggung kerugian itu. Tang Rui, kamu benar-benar ahli strategi yang brilian. Hanya dalam 1 sore, kamu membantuku menghasilkan 25 juta. 5 juta ini, kamu harus menerimanya. Tetua Gu, apa yang Anda bicarakan? Jika bukan karena 30 juta ini, aku juga tidak akan mendapatkan uang sebanyak ini. Ambil semua 30 juta itu. Aku tidak mau sepeser pun. Bagus benar. Mengenai proposalmu untuk membangun pabrik bersamaku, saya sudah menyetujuinya. Semua prosedur untuk masalah ini sudah selesai. Baiklah. Saya masih belum bisa memahami sesuatu. Mengingat kemampuanmu, kamu sama sekali tidak perlu bekerja sama denganku. Mengapa demikian? Satu pohon tidak bisa membentuk hutan. Hanya melalui kerjasama yang tulus, kita bisa mencapai perkembangan yang lebih besar. Bagus. Wawasanmu memang unik. Pembukaan pabrik farmasi BK. Heitan, kau tidak mengundangku saat kau membuka bisnis? Tuan Muda Qin, kami baru saja buka, dan Anda sudah di sini untuk membuat masalah. Itu keterlaluan. Aku datang ke sini hari ini untuk mengucapkan selamat. Jika aku tidak membuat sedikit keributan, bagaimana aku bisa membuatmu percaya padaku? Hancurkan. Tunggu. Tuan Muda Qin, saya sarankan Anda berhenti selagi masih bisa. Apakah kau pikir, kau dan pria bermarga Chen ini, bergaul dengan preman kelas teri, bisa mengancamku? Tepat sekali. Saya mengandalkan kakak dan saya. Apa yang bisa Anda lakukan pada saya? Hari ini, tidak peduli dengan siapa kau bersama, aku akan memastikan upacara pembukaanmu ini berubah menjadi penutupan. Kalau begitu hari ini, saya benar-benar ingin melihat bagaimana Anda berencana menghentikan saya untuk buka. Tunggu 10 menit lagi. Tentu saja seseorang akan datang untuk membuat pabrik farmasimu tutup. Baik. Tuan Muda Qin, 10 menit sudah berlalu. Di mana mereka? Mereka hanya tertunda di jalan. Mereka akan segera tiba. Kalau tidak, bagaimana kalau saya bantu Tuan Muda Qin menemui mereka? Tuan Muda Qia, 3 bawahan baruku yang baru direkrut.
Terlihat familiar bukan? Tuan Muda Kia, kami yang beroperasi di jalur pekerjaan ini. Tentu saja siapapun yang membayar lebih, kami bekerja untuk mereka. Tuan Muda Kia, mulai sekarang Kakak Gang adalah bos kita. Jika kau punya urusan temui Kakak Gang, Tang Rui, kau sangat mampu. Tapi jangan lupa, siapa yang sebenarnya penguasa Ningchen? Upacara pembukaan dimulai sekarang. Bagus. Tang Rui. Terima kasih. Jika bukan karena Anda, Qin Hui pasti paksa saya menikah. Dan kemudian memaksa saya menyerahkan resep itu. Mengenai kejadian di masa lalu, semuanya sudah berlalu. Kita akan menjadi lebih baik dan lebih baik di masa depan. Tang Rui, Tetua Gu, selamat. Adapun aku hari ini, aku secara khusus datang untuk merayakan untukmu. terima kasih Tetua Gu. Aku berharap Kakak Rui bisnis yang makmur. Semoga untung besar tiap hari. Menghasilkan uang itu baik, tapi bagaimanapun juga kita menjalankan pabrik farmasi. Kita masih perlu mengumpulkan kebajikan dan berbuat baik untuk membantu semua orang agar terbebas dari penyakit dan bencana. Kakak Rui punya moral tinggi. Di masa depan semua orang harus mengikuti Anda terlihat sangat akrab. Kamu masih melihat-lihat. Saya tidak melihat. Saya tidak melihat apa-apa. Siapa yang mengizinkanmu masuk? Saya sedang minum dengan Tetua Gu. Dan kemudian, saya minum terlalu banyak. Lalu dia membawa saya ke sini. Tapi itu tidak berarti kamu boleh masuk kamar mandi. Tidak, saya mabuk. Saya perlu menggunakan toilet. Ya, saya tidak tahu Anda sedang mandi. Jika kamu bicara satu kata lagi, aku akan memotong lidahmu. Bukankah kebanyakan gadis berpikir tentang mencungkil mata orang? Dia malah ingin memotong lidah saya. Tang Rui. Tang Rui, apakah kamu mendengarku? Ya, Kamu dengar tapi kamu tidak bicara. tidak. Anda menyuruh saya untuk tidak berbicara. Nah, kamu bisa bicara sekarang. Cepat dan bawakan aku pakaian itu. Aku. Cepat-cepat bawakan itu padaku. Lalu saya, kalau begitu saya akan membawanya masuk untuk Anda. The film was translated and narrated by M Media. Guan. Saya akan kembali dulu. Malam ini aku milikmu. Saya pikir saya harus kembali dulu. Tang Rui. Ketika aku masih sekolah, aku sudah menyukaimu. Tapi, sekarang takdir telah mempertemukan kita lagi. Kali ini aku pasti tidak akan melewatkanmu. Ketika saya masih sekolah, Sebelumnya ketika aku dalam bahaya, kamu adalah orang yang menyelamatkanku. adik kecil. Temani kakak malam ini, oke? Kakak malam ini pasti akan membuatmu gembira. apakah Anda baik-baik saja? Ayo pergi. Anda orang yang saya selamatkan terakhir kali. Itu aku. Saya harus pulang. Tang Rui. Obat batch pertama kami akhirnya telah dirilis. Setelah sibuk begitu lama, kita akhirnya mendapat hasil yang baik. Kita akhirnya bisa beristirahat. Beristirahat dari apa? Sekarang setelah obatnya keluar, selanjutnya, hal yang paling penting selanjutnya adalah distribusi. Serahkan padaku. Aku punya orang. Tolong hentikan. Bawahan Anda itu, jika seseorang tidak tahu, mereka akan berpikir mereka akan merampok seseorang. Jangan khawatir, saya sudah mengatur orang untuk menghubungi apotek besar. Kapan Anda mengatur itu? Anda selalu berpikir lebih maju dari kami. Lebih baik lagi,
Kita tinggal menunggu untuk mengumpulkan uang. Tapi aku masih punya kekhawatiran mengenai pil Anshan Wan kita. Mereka baru saja diproduksi massal dan diluncurkan. Apotek mungkin belum tentu The film was menyetujuinya. translated Semuanya and membutuhkan langkah narrated by pertama. M-Media. Obat kita telah melalui berbagai eksperimen dan tes. Jadi khasiatnya pasti tidak akan menjadi masalah. Apa yang terjadi? Kami mengunjungi setiap apotek. Tidak ada satupun apotek yang bersedia mencoba menjual pil Anshan Wan. Dalam perjalanan pulang, kami dicegat oleh beberapa preman yang mencuri barang kami dan memukuli kami habis-habis. Mereka bilang, mereka ingin pabrik farmasi Jici bangkrut dan menghilang. Bagaimana itu mungkin? Sebelumnya obat kami selalu kekurangan pasokan. Beberapa toko yang kita kenal menolak untuk mencoba sama sekali. Mereka mengklaim takut rugi. Tetapi kenyataannya mereka hanya mempersulit kita. Mereka bahkan menggunakan kekerasan fisik. Ini benar-benar keterlaluan. Mereka mengklaim ada masalah dengan obat kita. Ada yang bilang bahwa Anshan Wan diproduksi secara massal dan mereka takut efeknya tidak diketahui. Yang lain bilang, karena ini adalah peluncuran obat baru, mereka takut itu akan membahayakan penggunanya. Seolah-olah mereka semua sudah sepakat sebelumnya. Benar-benar menolak membiarkan kita mendistribusikan barang. Bagaimana ini bisa terjadi? Selain itu, sikap para pemilik apotek itu sangat aneh. Ketika mereka melihat kita rasanya seperti mereka melihat dewa wabah. Mereka tak ucap kata baik saat ketemu kita. Berharap kita segera pergi. Ya, pergi. Biar kulihat siapa yang menghalangi rezekiku. Ayo pergi. Berhenti. Jika Anda pergi seperti itu, Anda tidak akan mencapai apa-apa. Lalu apa yang harus kita lakukan? Tang Rui. Kurasa seseorang menghalangi kita menghasilkan uang. Tetua Gu benar-benar sesuai dengan reputasinya. Anda langsung melihat triknya. Tepat sekali. Kita memang sedang menjadi sasaran. Mengapa kalian berdua tidak khawatir sama sekali? Karena semuanya sesuai dengan harapan saya. Selain itu, saya yakin Tetua Gui juga sudah menebak siapa orangnya. Seperti yang saya duga. Kalian, apakah Anda membicarakan dia? Tidak teka-teki macam apa yang kalian berdua bicarakan. Siapa yang menghalangi rezeki kita? Katakan pada saya, siapa orang yang paling ingin pabrik farmasi kita bangkrut? Qin Hue. Orang yang bisa menakut-nakuti distributor besar. Dan juga ingin kita bangkrut. Hanya bisa dia. Tuan Muda Qin telah angkat bicara. Maka benar-benar tidak ada yang berani menjualnya. Sayang sekali. Barang sebagus ini tidak bisa dijual. Aku juga menerima pukulan itu tanpa hasil. Apakah kita hanya akan melihat pabrik farmasi tutup? Tetua Gu, karena keadaan sudah sampai seperti ini, bagaimana menurut Anda? Mungkinkah Anda memberikan bantuan dan mengirimkan undangan, mengundang semua pemilik utama dari rantai apotek di Ningcheng untuk berkumpul makan? Menggunakan namaku. Kurasa mereka seharusnya tahu bahwa aku adalah salah satu pemegang saham pabrik farmasi ini sekarang. Mereka mungkin tidak harus memberiku kehormatan ini. Tidak. Itu di bawah gelar saya yang lain. Ya benar. Tang Rui memang juga punya julukan lain yang menghasilkan 60 juta setiap Ningchen, 2 saham hari. Itu benar. Sulit bagi kita untuk melanjutkan secara diam-diam. Mari kita lanjutkan secara terbuka. Siapa kamu? Hari ini adalah perjamuan bisnis Dewa Saham Ningchen. Ambil obatmu dan segera inya. Keluar. Nyah, Dewa Saham memimpin kita untuk menghasilkan uang. Mengapa kamu menyebabkan masalah? Kudengar Dewa Saham beralih dari tidak punya apa-apa menjadi bernilai ratusan juta hanya dalam setengah bulan. Selama kita bisa berkenalan dengan Dewa Saham, kekayaan dan kemakmuran sudah di depan mata. Halo, para bos yang terhormat. Nama saya Tang Rui. Saya adalah mitra di pabrik farmasi Jici kita. Anshan Wan, yang baru diluncurkan pabrik farmasi Jici, adalah resep rahasia lama keluarga Xing kita. Keefektifannya, saya yakin semua orang di sini sudah mendengarnya. Mengumpulkan semua orang hari ini adalah untuk membahas bisnis bersama dan menghasilkan banyak uang. Orang itu, nyahlah. Perkumpulan hari ini diselenggarakan oleh Dewa Saham. Jika kamu terus bicara omong kosong, aku akan melemparmu keluar. Angin apa yang membawa Tuan Muda Kieu ke sini? 2 orang paling terkemuka, baru-baru ini di Ningcheng. Aku sudah bertemu keduanya. Itu sudah cukup bagiku untuk dibanggakan seumur hidup. Membeli pabrik farmasi yang rusak dan berpikir kau bisa menjual obatnya. Kau terlalu banyak bermimpi. Seberapa takut Anda pada saya? Kemanapun saya pergi, Anda seperti pengikut, mengikuti saya. Aku kebetulan lewat. Obat dari pabrik itu tidak bisa dijual.
diisolasi oleh pabrik-pabrik farmasi besar. Apakah rasanya enak? Tidak apa-apa. Jangan bermain kata-kata denganku. Ancient One milikmu menumpuk seperti gunung di pabrik. Itu tidak bisa dijual. Pabrik farmasimu akan tutup. Tuan Muda Kia, Serikat Industri Farmasi kita sudah bersiap untuk memasukkannya ke daftar hitam. Semua apotik di Ningcheng tidak akan menjual satupun Ancient One. Kami bertekad untuk membuat pabrik farmasi Jici bangkrut. Hanya dengan kalian. Kau pikir layak buatku bangkrut? Selama kita masukkanmu ke daftar hitam, kamu tidak akan bisa menjual satu pil pun. Bagaimana jika saya benar-benar menjualnya? Semuanya. Tolong beri aku muka hari ini. Dengarkan apa yang ingin ku katakan. Sebenarnya alasan aku datang hari ini hanya untuk membiarkan semua orang berkenalan lagi. Mari kita lihat kapan Dewa Saham tiba. Tetua Gu, kami menghormatimu hari ini. Hanya karena itu kami tetap di sini. Jika buka, karena menunggu Dewa Saham, aku sudah pergi. Aku beritahu semuanya. Inilah Dewa Saham yang semua orang datang untuk temui. Dia pernah menggunakan 10 juta di pasar berjangka untuk mendongkrak ratusan juta modal. Mustahil. Bagaimana mungkin Dewa Saham secara pribadi mempromosikan produk? Tetua Gu, kamu tidak bisa menipu kami tentang masalah seperti itu. Jika kalian semua tidak percaya, kalian bisa bertanya pada Tuan Muda Kia. Tuan Muda Kia beritahu mereka adalah orang yang berdiri di atas panggung, bukan Tang Rui yang kalian ajak bertarung. Benar. Apa gunanya Dewa Saham? Dia menyinggung Tuan Muda Ken. Siapa yang berani bekerja sama dengannya? Maman, melawan keluarga Kia. Bahkan Dewa Saham pun tidak bisa berhasil. Aku harus memberitahumu. Keahlian Tang Rui dalam investasi dan manajemen kekayaan benar-benar luar biasa. Kekayaannya naik ratusan juta dalam beberapa bulan. Proyek apapun yang dia dukung dijamin menguntungkan. Mengenai hari ini, aku akan berhenti di sini. Apakah kalian ingin menghasilkan uang? Putuskan sendiri. Selama kau tidak menjual obat Jici, apotekku akan memberimu rabat 5%. Tuan Muda Qin. Hanya 5% terlalu sedikit. Di masa depan, pabrik farmasi Jici kita akan menawarkan rabat 9%. Apotek Jici mereka hanya punya satu produk yaitu Ancient One. Dengan siapa kau kerjasama untuk dapat lebih banyak? Aku yakin semua orang di sini tahu dengan jelas. Berhenti membicarakan hal-hal yang tidak relevan. Jici punya terlalu sedikit produk, sehingga sulit menghasilkan uang. Persyaratan Tuan Muda Ken masih sangat menggiurkan. Dalam waktu kurang dari setahun, pabrik farmasi Jici kami juga akan berturut-turut meluncurkan berbagai jenis obat. Riset obat butuh waktu 1 tahun. Sangat sedikit yang bisa dicapai. Cukup beli produk langsung. Kau punya uang beli produk itu. Berhenti membuat janji kosong kepada semua orang. Bagaimana kalau begini? Aku hanya suka menghancurkanmu dengan uang. Ini, Farmasi Grup Ken memiliki fondasi yang kuat. Menawarkan sedikit rabat sudah cukup untuk membanjiri kita. Tunggu, kita tidak akan tutup tepat setelah bukakan. Para senior terhormat di industri farmasi. Hari ini, saya hanya perlu Anda setuju untuk menjual di toko Anda, Ancient One. Saya kemudian bisa menandatangani perjanjian dengan Anda. Rabat 9% dan pasokan prioritas kategori obat lain. Itu tidak terlalu menarik. Itu menarik. Setiap pemilik toko yang bergabung dapat bergabung dengan grup rekomendasi saham internal. Grup rekomendasi saham internal. Apa istimewanya? Kau tidak tahu apa-apa. Dewa Judi adalah ahli pasar keuangan. Hanya dalam 1 minggu, dimulai dari lebih dari 10 juta, dia dagangkan hingga ratusan juta sekarang. Anda mungkin tidak tahu ini. Saya mengikuti bimbingannya dan berinvestasi 5 juta. Dalam 10 menit, saya menghasilkan 25 juta. Perkataan Tetua Gui adalah hukum. Dia tidak akan berbohong bahwa kontraknya saya akan menandatanganinya. Jika Anda ingin menandatangani kontrak, datanglah kepada saya. Ayo tanda tangani. Ayo. Saya minta maaf, Tuan Muda Qin. Kebetulan saja, saya memang melawan Anda lagi. Anda ingin perusahaan farmasi kami bangkrut. Anda masih terlalu muda. Tang Rui, kau hanya sedikit beruntun. Lain kali, aku pasti akan menghancurkanmu. Tang Rui, ini dihitung sebagai awal resmi persaingan. Anda melihat semuanya bukan? Bahkan jika saya tidak memprovokasinya, dia tetap akan menargetkan saya. Bahkan jika saya tidak memulai perang, dia tidak akan membiarkan saya lolos. Itu benar. Qin Huik benar-benar orang yang tercela. Kalau begitu, dia akan habis-habisan melawan Anda. Itu persis efek yang saya inginkan. Saya takut dia tidak akan memakan umpan. Baiklah, kalau begitu saya akan mengawasinya dengan ketat. Kakagan, awasi ketat pabrik dan kamar rumah sakit. Takut dia lakukan tindakan nekat. Jangan khawatir,
Serahkan pada saya. Kondisi Sinsing juga sudah stabil. Saya pikir, lebih baik pulang dan merawatnya. Bagaimanapun suasana di rumah lebih baik. Ini cocok untuk pemulihan anak. Itu bagus sekali. Kalau begitu saya akan menjemputnya. Rumah Anda terlalu bobrok. Setidaknya beli yang lebih baik. Saya lupa tentang masalah ini. Baiklah, kalau begitu. Mari kita pergi melihat rumah bersama besok. Rumah seperti apa yang ingin Anda beli? Mari kita beli villa. Baiklah, biar aku perkenalkan padamu. Villa-villa kami, tepat di depan adalah pemandangan sungai Ningjiang. Pemandangannya indah dan mempesona. Silakan lihat. Harga unit tertentu itu seharusnya. Bukankah ini Jingjia? Anda siapa? Aku Jiang Lu. Kau tidak ingat? Bukankah ini primadona kampus dari dulu? Kenapa seleramu dalam memilih pria sekarang semakin buruk? Cantik. Saya Wu Hao. Hao seperti dalam Wu Hao. Cantik, beri saya kesempatan, mari kita makan bersama. Enya, Aku masih di sini loh. Bagaimana kau bisa mulai menggoda orang lain? Saya sedang mengobrol dengan wanita cantik. Apa urusannya denganmu? jauhi kami. Wanita cantik semuanya menyukai pria kaya seperti saya. Seseorang sepertimu. Wanita cantik tidak akan suka. Mengerti? Cantik. Ikuti saya dan saya akan membelikan Anda apartemen. Kak, bukankah kau bilang kau akan membelikanku apartemen? Kalian berdua. Bagaimana dengan itu? Cantik, ikutlah denganku. Kau. Sudah kubilang Enya. Apa kau tidak mengerti bahasa manusia? Jangan marah. Apakah kamu tahu siapa saya sebenarnya? Saya tidak peduli siapa Anda. Jika Anda berani lagi di depan saya, berbicara omong kosong. Lihat bagaimana saya memukul Anda. Kau berani memukul kau. Aku peringatkan kau. Nanti aku akan memastikan kau menanggung akibatnya. Tang Rui, berhentilah berdebat. Ayo pergi. Kau takut sekarang kan? Cepat keluar. Kau bahkan tidak tahu tempatmu. Manajer, di mana semua orang? Manajer, Direktur Wu, saya tidak tahu Anda akan datang. Sangat tidak sopan. Saya belum lama pergi. Sampah masyarakat macam apa yang datang ke kantor penjualan kita? Apakah ini toilet umum? Tepat sekali. Sudah waktunya untuk membereskan semuanya. Mereka bahkan berani memukul saya. Saya beritahu Anda, masalah ini belum selesai hari ini. Direktur Wu, kami terbuka untuk bisnis. Kami benar-benar tidak bisa begitu saja mengusir pelanggan. Apa yang Anda bicarakan? Saya baru saja membeli 2 unit apartemen mewah besar. Hari ini, saya akan membeli 1 unit lagi. Apartemen 1 juta yuan. Saya beritahu Anda, saya adalah dewa kekayaan Anda. Dewa kekayaan Anda dipukul. Apakah Anda masih ingin mempertahankan pekerjaan Anda? Ingin mempertahankannya? Tentu saya ingin. Jika Anda ingin mempertahankannya, maka suruh orang tak berguna ini diusir untuk saya. Tuan, mengapa Anda tidak kembali dalam beberapa hari untuk melihat properti? Cepat dan minggat. Kau, manajer, saya akan mengajukan keluhan terhadap Anda. Cepat suruh dia pergi. Cepat suruh dia minggat. Ayo pergi. Lepaskan saya. Primadona kampus dari dulu telah jatuh sejauh ini. Zheng Jia. Saat mencari pria di masa depan, kau harus membuka mata lebar-lebar. Menemukan seseorang seperti Kak Wu adalah pendukung sejati. Saya hanya menyukai pria seperti dia. Menemukannya di tempat sampah. Namun kau memperlakukannya seperti harta karun. Itu benar-benar konyol. Tepat sekali. Cepat dan minggat. Jangan berdiri di sini mengganggu saya. Benarkah siapapun yang habiskan lebih banyak uang dapat mengusir orang lain? Baiklah. Saya tidak akan mempersulit Anda. Saya ingin membeli sebuah villa. Apakah kamu gila? Apakah kamu tahu berapa harga villa di sini? Harganya setidaknya 10 juta yuan. 2 villa. Saya ingin yang berada di lokasi terbaik. Yang berada di lokasi terbaik. Berharga 15 juta yuan setiap unit. Itu bagus. Gesek kartunya. 2 unit. Baiklah. Kau membuat pertunjukan yang cukup besar. 30 juta yuan. Bagaimana mungkin kau punya uang? Saya beritahu Anda, dia hanya datang ke sini untuk memuaskan rasa ingin tahunya. Anda tahu itu kan? Dia kebetulan bertemu dengan kita. Siapa yang dia coba bodohi dengan kartu rusak itu? Lihat saja, saya akan menyuruhnya diusir sebentar lagi. Tuan, Anda adalah klien utama kami. Apapun yang Anda putuskan tidak masalah. 2 villa. Salah satunya akan dialihkan atas nama Senjia. Sebuah villa 15 juta. Untuk diberikan kepada Zheng Jia. Benar. Kak, belikan aku villa juga.
Kau belikan aku villa. Aku akan menuruti semua yang kau katakan. Bukankah Anda baru saja meremehkannya? Kenapa sekarang kamu bertingkah genit dan menempel padanya? Dia bukan pacarmu. Bahkan jika dia pacarmu, kita para saudari harus berbagi keberuntungan. Anda menginginkannya. Kau sialan. Saya belum mati. Aku sudah bersamamu begitu lama. Kau bahkan belum membelikanku rumah. Apa salahnya aku bersama orang lain? Beraninya kau tepat di depan saya, merayu pria menjijikan. Saya akan memukulmu sampai mati. Orang-orang berusaha untuk tempat yang lebih tinggi. Bahkan jika aku sedang memanjat tangga sosial, kau seharusnya tetap senang untukku. Cukup. Kedua orang itu berada di sini. Terlalu mengganggu pemandangan. Suruh mereka berdua keluar dari sini. Saya tidak ingin menjadi tetangga dengan orang-orang seperti ini. Satpam, tangkap mereka berdua dan bawa mereka keluar. Bagus. Jika aku mau mengunjungi villa nanti, aku akan datang menemuimu. Mengunjungi apa? Ini adalah yang saya beli untuk Anda. Saya akan tinggal di unit sebelah. Apa? Bukankah kamu marah pada pasangan itu? Saya tidak bercanda. Saya benar-benar membelikan ini untuk Anda. Sejak kakekku meninggal, tidak ada seorang pun yang sebaik ini padaku. Anda adalah teman baik saya dan mitra yang baik. Saya menjaga Anda adalah hal yang benar. Bagimu, aku hanyalah teman baik, pasangan yang baik. Ya, Aku tidak percaya. itu. Aku. Saya janji pada Anda, saya pasti akan membantu obat keluarga Anda menjadi yang paling teliti dan paling laris. Saya akan memastikan keluarga Seng Anda mendapatkan ketenaran di dalam dan luar negeri. Sekarang, lelang tanah. Bukankah akan segera dimulai? Saya ingin menunggu sampai tanah tepi laut dilelang dan menawar sebidang tanah itu juga dan membangun villa di sana juga, menghadap laut dengan bunga musim semi bermekaran. Kenapa aku tidak menyadarinya sebelumnya bahwa kamu begitu artistik? Mulai sekarang, Anda tidak perlu takut. Kinui menindas Anda lagi. Jika dia berani menindas Anda lagi, saya akan berada di sini. Lihat bagaimana saya menghadapinya. Tang Rui, apakah kita mengambil langkah yang terlalu besar? Kali ini, gabungan investasi ini membutuhkan 500 juta. Benar Tang Rui. Saya menerima kabar bahwa Desa Longhui dan Kota Hanan memiliki rencana untuk membangun jalan raya dan jalur kereta bawah tanah, tapi hanya daerah tepi laut, daerah gurun. Tidak ada kabar. Ini bahkan lebih baik. Kita bisa membelinya dengan sangat murah. Hari ini, aku ingin membuatmu pergi dengan tangan kosong. Kalau begitu tergantung pada Tuan Muda Qin. Apakah dia memiliki kemampuan? Jangan banyak bicara. Mengerti ayam? Longhui dan Hanan, kami bertekad untuk mengakuisisi mereka. Harus memenangkan tender. Mengerti ayam? Berikutnya yang akan dilelang adalah Desa Longhu. Harga awal 2 miliar. 2,5 miliar. 3 miliar. 3,5 miliar. Bagaimana dengan itu? Tanah yang diinginkan keluarga Qian kami. Tidak ada yang bisa merebutnya. Itu sudah banyak. Kita tidak bisa menambah lagi. Tepatnya 2 bidang tanah ini. Keluarga Qin bertekad untuk mengakuisisinya. Namun saya periksa, mereka hanya punya 10 miliar di rekening mereka. Tidak sepeser pun lebih. Yang berarti, selama saya menaikkan harga tanah hingga 10 miliar, mereka akan karena pecahnya modal kerja mereka jatuh ke dalam keputusasaan. 4 miliar. Menawar 4 miliar untuk bidang tanah ini akan menjadi kerugian besar. Kau gila. Kau yang bermarga Tang, apakah kau melawan keluarga Qin kami? Membeli tanah hanya untuk menghasilkan uang. Saya tidak sebosan itu untuk menghabiskan 4 miliar kami hanya untuk bersaing dengan Anda. Anak muda, saat berurusan dengan orang lain tinggalkan jalan keluar, agar kita bisa bertemu lagi nanti. Longhui dan Hanan, 2 bidang tanah ini, keduanya direncanakan untuk pembangunan. Siapa yang tidak tahu tentang ini? Membelinya berarti uang. Jika keluarga Qin tidak mampu membelinya, maka biarkan aku yang menghasilkan uang itu. 4,5 miliar. Apakah ada tawaran lebih lanjut? 4,5 miliar tawaran pertama. 4,5 miliar tawaran The film kedua. was translated 4,5 miliar and tawaran narrated ketiga. by M. Terjual. Media. Ketua Qin punya keberanian besar. Selamat. Keluarga Qin benar-benar kaya raya. Aku mengaku kalah. Ayah dia ingin kita. Nah, kamu harus hati-hati. Jangan memprovokasi mereka yang tidak mampu kamu sakiti. Berikutnya yang akan ditawar adalah Kota Henan. Harga awal 2 miliar. Tang Rui, Longhui dan Hanan ini adalah bidang tanah yang saling melengkapi. Karena mereka mengakuisisi Longhui, mereka harus menawar Hanan juga. 5 miliar. Langsung dimulai dengan 5 miliar.
Apakah kau sengaja menargetkan keluarga kami? Tuan, jika Anda tidak mampu bermain, Anda tidak perlu bermain, kan? Tapi sebidang tanah ini, jika jatuh ke tanganku, itu tidak akan hanya 500 juta yang bisa membelinya kembali. 5,5 miliar. Ayah, semua uang sudah dihabiskan. Bagaimana kita akan beroperasi? Setengah bulan, saham akan dirilis. Begitu harganya naik. Tidak bisakah kita langsung menjualnya? Benar. Dengan cara ini kita bahkan bisa mendapat untung. Perusahaan kita juga bisa beroperasi secara normal. Apakah ada orang lain yang menawar? 5,5 miliar tawaran pertama. 5,5 miliar tawaran kedua. 5,5 miliar tawaran ketiga. Terjual. Tang Rui, keluarga Qin saat ini sedang berada di puncak kesuksesan. Tidak ada gunanya bagi kita untuk berhadapan langsung. Tetua Gu, jangan khawatir. Aku tahu apa yang kulakukan. Kau Tang, beraninya kau menipuku. Nanti semua hutang baru dan lama, aku akan menyelesaikannya denganmu. Baiklah. Kalau begitu aku akan menunggu. Berikutnya yang akan dilelang adalah 2 bidang tanah kosong di tepi laut. Harga awal 100 juta. 100 juta. Tuan Muda Qin, sebidang tanah ini memiliki potensi pengembangan yang besar. Haruskah Anda menawarnya? Hal yang tidak berguna. Sepetak tanah kosong, kenapa membelinya? Uang di rekening, bisakah aku membiarkanmu main-main dengannya? Aku mengerti ayam. Tang Rui, jangan selalu mencoba menipu orang. Jika kamu terlalu sering berjalan di jalan malam, kamu pada akhirnya akan bertemu hantu. Tempat terpencil seperti ini, di mana ayam tidak bertelur. Hanya kau yang menginginkannya. 100 juta. Terjual. Aku tidak menyangka, sebidang tanah terakhir bisa didapatkan. Hanya dengan 100 juta. Ngomong-ngomong Tang Rui, bagaimana kamu tahu keluarga Kier tidak akan bersaing untuk tanah itu? Tentang itu, aku harus berterima kasih pada kakak, Gan. Dia memberitahuku, keluarga Qin hanya punya 10 miliar dalam dana likuid. Oleh karena itu, Pantas saja saat itu, kamu tak buru-buru menawar 2 tanah tepi laut. Aku benar-benar mengagumimu. tapi setengah bulan kemudian, ketika keluarga Qin menyadari bahwa mereka membeli tanah yang salah, mereka pasti akan membalas dendam padaku dengan sengit. Akankah mereka benar-benar membalas dendam? Ini adalah masyarakat yang diatur oleh hukum sekarang. Kakak Gan, sisa urusan lainnya, aku serahkan semuanya padamu. Jangan khawatir, sesuai instruksimu, aku akan mengirim lebih banyak orang. Apakah kamu melihat orang itu, bahwa dia masuk untukku? Masuk. Apa yang kamu lakukan? Saya sedang bekerja barusan. Masih tidak jujur? Tidak. Saya benar-benar bekerja, tanpa alasan. Saya hanya diseret masuk ke sini. Kamu mengikuti King Hui selama bertahun-tahun. Bagaimana kamu bisa tiba-tiba datang bekerja di pabrikku? Kakak Gan, Kamu tidak jujur kan? Saya tidak melakukan apa-apa. Kamu mau saya bilang apa? Aku akan pergi mengujinya. tidak perlu mengujinya. Itu pasti bukan hal yang baik. Ini obat. Beraninya dia? Keuntungan membuat orang gila. Kenapa aku tidak menelpon polisi saja? Karena Qin Hui bisa mengirimnya ke sini. Aku tahu dia tidak akan mengkhianatinya. Berdasarkan ini saja, kita tidak bisa menuntutnya. Benar. Semuanya memerlukan pertimbangan matang sebelum bertindak. Kembali dan katakan pada Qin Hui untukku. Katakan padanya untuk menjauhi wilayahku dan orang-orangku. Kalau tidak, aku akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Enya. Hadapi masalah saat muncul. Benar. Tapi kakak Gan, untuk urusan selanjutnya, aku akan mengandalkanmu. Baiklah, serahkan padaku. Bagus. Kalau begitu aku akan menjemput Sinsin dari rumah sakit. Ibu, apa yang kau lakukan? Apa yang kita lakukan? Jika aku tidak datang, aku masih tidak akan tahu bahwa kau menyembunyikan semua hal baik ini. Gelang ini milik Sumo. Berikan ke sini. Aku tidak akan menyerahkannya. Ini ada di pergelangan tanganku. Jeti ini milikku. Aku tidak akan memberikannya. Itu dibeli oleh Tang Rui. Barusan untukku. Aku bahkan belum tega memakainya. Tang Rui, lepaskan ibuku. Jika kamu mengembalikannya padaku sekarang,
Aku bisa melupakan yang sudah berlalu. Jika kamu tidak mengembalikannya padaku sekarang, aku akan memanggil polisi dan membuatmu ditangkap. Kembalikan. Itu hanya gelang bukan? Aku tidak membutuhkannya lagi. Tidak bisakah aku mengembalikannya saja? Dan juga, serahkan. Saya hanya mengambil milik kakak saya. Beberapa potong pakaian dan perhiasan. Untuk pacar saya. Kakak saya tidak akan keberatan. Kakak, Serahkan mereka. saya akan memberikannya. Bukankah kamu bilang akan membiarkan saya menjadi direktur bengkel? Ketika saya sampai di sana saya hanya seorang pekerja. Tepat sekali. Kamu tidak menepati janjimu. Untuk orang sepertimu, tidak menepati janji itu biasa. Aku tidak akan membiarkan Tang Rui membantumu. Kau adalah putriku dan kakak perempuan Hao Hao. Seorang kakak membantu adiknya. Apa salahnya? Sekarang hidupmu sudah baik. Apakah kau tega melihat adikmu dan tidak peduli apakah dia hidup atau mati? Kamu sudah keterlaluan. Kamu hanya peduli pada uang bukan pada orang. Bilang apa? Apa yang kamu katakan? Kamu, The film was translated and Bilang narrated apa? by M Media. katakan itu lagi jika kamu berani. Katakan lagi. Tang Rui, Tang Rui, kamu berani menyentuhku. Tunggu saja pembalasanku. Aku pasti tidak akan membiarkanmu lolos begitu saja. Mama, ayo pergi. Kamu mencari mati. Tidak apa-apa. Jadilah anak baik, jangan menangis. Jangan menangis. kenapa kamu melawannya? Dia bisa mengatakan apapun yang dia inginkan tentangku. Tapi dia berani membicarakan Sinsin. Aku akan mengambil nyawanya. Ayah, jangan berkelahi. Oke. Ayah mendengarkan Sinsin. Ayah baik, ayah juga penurut. Benar, kemarilah Sinsin. Ayah baru saja membeli yang baru. Sangat besar. Pemandangan di sekitarnya sangat indah. Setelah renovasi selesai sebentar lagi, kita akan pindah. Bagaimana menurutmu? Bagus. Hei, kamu keluar sini. Apel. Takut. Berlutut dan bersujud dengan keras. Dan aku tuanmu, aku akan melepaskanmu hari ini. Berdasarkan dirimu, apakah kamu layak? 2 tinju tidak sebanding dengan 4 kaki. Hari ini aku akan memberimu pelajaran. Aku. Sialan kau bajingan. Kamu berani memukul kakekmu. Hari ini aku harus memukulmu sampai ibumu sendiri tidak mengenalimu. Hentikan omong kosong, serang aku bersama. Kakak Gang. Kita datang tepat waktu kan? Mengapa kamu di sini? Saat bajingan ini melangkah keluar, saudaraku langsung memberitahuku. Aku meninggalkan semua yang sedang kulakukan dan terbang ke sini. Kamu datang di waktu yang tepat. Aku menerobos duri dan semak belukar sepanjang jalan. Anak yang melakukan narkoba itu adalah anak buah orang ini di dalam pabrik. Kalau tidak, Apa yang kamu katakan? Hal-hal yang melanggar hukum dan disiplin tidak bisa kita lakukan. kalau begitu katakan padaku bagaimana kita harus menyelesaikan ini. Telanjangi dia dan lemparkan dia ke kantor King Hul. Mulai. Baiklah. Kakak ipar, tidak kakak Gang. Halo, Seseorang telah dirawat di rumah sakit. Cepat datang ke rumah sakit. Kau bajingan tidak bermoral. Menjual barang palsu. diam. Ada apa? Bicaralah pelan-pelan. Suamiku, awalnya baik-baik saja. Tetapi setelah meminum Ancient One-mu, dia sekarang kolaps. Jika terjadi sesuatu pada ayahku, aku tidak akan selesai denganmu. Baru-baru ini ayahku meminum Ancient One-mu dan belum membuka matanya sejak saat itu. Kau harus bertanggung jawab. Aku akan bertanggung jawab. Tunggu sampai kebenaran masalah diselidiki. Jika itu disebabkan oleh masalah dengan Ancient One kami maka pasti akan bertanggung jawab. Apa maksudmu? Kau bilang kami salah menuduhmu. Benarkah? Tepat sekali. Niat saya adalah menyelidiki terlebih dahulu. Apa maksudmu? Bukan apa-apa. Seperti ini. Jangan berdebat dulu. Jangan ganggu perawatan dokter. Mari kita keluar dan bicara. Kami tidak mencoba untuk menghindari tanggung jawab, tetapi untuk mencari tahu dengan jelas keseluruhan cerita masalah ini. Ancient One yang Anda beli, tolong biarkan saya melihat kotak obatnya. Kudengar ada masalah dengan Ancient One. Biar kulihat. Adakah yang bisa kubantu? Anda tidak diterima di sini. Keluar. Kau tidak butuh bantuan. Mungkin keluarga yang membutuhkannya.
Aku punya pengacara terbaik di sini, seluruh Ninchan, untuk memenangkan gugatan bagi mereka. Tuan Muda Qin, Anda benar-benar seorang yang berkualitas. Bayangan, kemanapun saya pergi, Anda berhasil mengikuti. Berhenti mengatakan hal-hal yang tidak berguna. Tangrui, kamu dalam masalah. Aku akan menuntutmu sampai bangkrut. Suamiku baru saja memakan Enshanwan mereka. Dan kondisinya memburuk. Kau harus memberikan keadilan bagi kami. Lalu berapa banyak kompensasi yang sebenarnya bisa kami terima? Aku dengar, biaya pengacara sangat tinggi. Bisakah kau benar-benar membantu secara gratis? Gratis? Aku di sini hanya untuk meluruskan kesalahan dan mengulurkan tangan membantu. Qin Hue, apa yang kamu inginkan? Hadapi aku. Tentu, selama kamu setuju untuk menikah denganku dan menjual saham pabrik farmasi kepadaku, aku akan segera melepaskanmu. Jangan harap. Kalau begitu tunggu saja pabrik farmasi itu bangkrut. Alasan untuk masalah ini belum diselidiki dengan jelas. Dasar apa yang Anda miliki untuk menuntut saya? Selain itu, mengenai insiden hari ini, menurut pendapat saya, pabrik farmasi Jiji kami sama sekali tidak menanggung tanggung jawab apapun. Anshanwan yang Anda beli tidak dibeli dari apotek yang sah. Aku membelinya di apotik. Itu jelas bukan apotek yang sah. Aku membelinya di apotik. Anda mengambil obat palsu dari luar. Berpura-pura itu adalah Anshanwan. Untuk memeras saya bisa menuntut Anda. Kau memfitnah kami. Obatmu menyebabkan masalah. Namun kau tidak mau bertanggung jawab. Anshanwan yang dibeli dari apotek yang sah. Semuanya memiliki label anti pemalsuan. Tetapi yang Anda beli jelas palsu. Ibu di mana tepatnya? Ibu membeli ini. Hari aku meninggalkan rumah sakit. Seseorang menjualnya. Harganya lebih murah, lebih dari 10 yuan. Aku langsung membelinya. Ibu, kau akan membunuh ayah. Di mana obatnya? Bukti. Tidak ada bukti. Lihat saja, aku akan menuntut kalian semua sampai mati. Sekarang buktinya hilang. Kau melakukan pembunuhan demi keuntungan. Obat itu, Anda baru saja memberikannya kepada saya. Dan kami seharusnya memiliki rekaman pengawasan. Kebenaran masalah ini akan jelas dengan satu penyelidikan. Tuan Muda Kia, jika kamu ingin membuat masalah di sini, kamu harus melewati aku dulu. Tangrui, tunggu saja aku. Cepat atau lambat aku akan membunuhmu. Beritahu mereka dan bersiap untuk bertindak. Dia jatuh sakit dan tidak bisa pulih. Kami benar-benar kehabisan uang untuk pengobatan. Jangan menangis. Tetaplah dan terima perawatan. Di rumah sakit kami dulu. Biaya dasar. Rumah sakit bisa menanggung. Tidak. The film was Tidak translated apa-apa. and Bukan narrated apa-apa. by M Fokus Media. saja pada perawatan. Pergilah beristirahat. Direktur Shin, kamu balas kejahatan dengan kebaikan. Ketika kami pertama kali tiba, bagaimana sikap mereka? Justru karena dia baik hati, sehingga dia bisa menjadi bos perusahaan farmasi yang baik. Memproduksi barang palsu, menjual barang palsu, menyewa pembunuh bayaran. Salah satu saja sudah cukup menjamin. Obrolan dengan polisi. Ini seperti yang saya duga. Kakak Krui, bagaimana kamu bisa begitu banyak akal? Setiap kali aku menyelidiki berdasarkan apa yang kamu katakan, aku selalu menemukan sesuatu. Dalam laporan berita kehidupan sebelumnya, berulang kali menyerang mereka, merinci aktivitas kriminal, keluarga Qin. Tentu saja saya tahu segalanya. Kamu pasti seorang peramal. Sesuatu seperti itu. Bagaimana kalau Kakak Krui, kamu meramal nasibku? Lihat kapan aku akan menjadi kaya raya. Pabrik farmasi berkembang pesat sekarang. Tahun ini, perkiraan keuntungan tahun ini akan melebihi 100 juta. Dalam beberapa tahun, kita akan go public. Kamu tidak menganggap ini sebagai menjadi kaya raya. Tepat sekali, mengikuti Kakak Krui untuk menjadi kaya raya. Nanti malam ini, saya akan memberikan Anda sebuah dokumen. Kirimkan itu ke departemen terkait. Saya jamin itu akan langsung tepat sasaran. Saya ingin keluarga Qin dari Ningcheng menghilang sepenuhnya. Oke, serahkan padaku. Pemerintah Ningcheng baru-baru ini mengumumkan rencana baru. Sebuah resort tepi laut bersama dengan hotel bintang 5 dan fasilitas pendukung terkait telah disetujui. Ini adalah proyek pembangunan terbaru. Fokus pariwisata dan rekreasi di masa depan akan bergeser ke tepi laut. Tangrui, kamu benar-benar ahli strategi ulung. Lihat sekarang, setelah rencana telah diselesaikan, tanah di tepi laut tiba-tiba meningkat 10 kali lipat. 10 kali lipat. Bukankah itu 1 miliar? Yaitu 1 miliar. Sekarang Tangrui telah menjadi orang terkaya dan bahkan seluruh Qinghai. Bagaimana mungkin menghasilkan 1 miliar sekaligus? Sekarang baru 10 kali lipat. Itu akan terus bertambah di masa depan. Guan benar. Tangrui sekarang sosok yang sangat dikari. Di Ningchen, dia bahkan lebih hebat dariku. Beraninya saya membandingkan diri saya dengan tetua Gu. Semua pencapaian saya ini adalah berkat dukungan Anda. Lihat, aku hanya suka mendengarkan Tangrui berbicara. Jelas dia adalah orangnya yang membimbingku menghasilkan uang
Namun dia memberikan pujian kepadaku. Jing Jia juga mengesankan. Setelah insiden obat palsu, dia bahkan memberikan perawatan gratis kepada mereka yang membeli obat palsu. Sekarang semua orang berkata, Jici adalah perusahaan farmasi yang teliti. Nen Shen Wan Langka. Pencatatan sudah di depan mata. Itu bagus, ayo bersulang. 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 Halo. Senjir dan putrimu ada di tanganku. Datanglah sekarang ke tepi laut. Bangunan terbengkalai untuk menemuiku. Datang sendirian. Apakah terjadi sesuatu pada Sin Sin? Qin Hui menculik Senjia dan Sin Sin. Orang-orang ini benar-benar tercela. Aku harus pergi menyelamatkan Sin Sin. Sin Sin sedang sakit sekarang. Dia tidak boleh terluka. Jangan khawatir. Percayalah padaku. Saya pasti akan membawa mereka kembali. Kalian awasi dia. Aku akan pergi bersamamu. Tidak. Qin Hui berkata, dia hanya ingin saya datang sendirian. Kalau tidak, kakak Gang seharusnya sekarang juga sudah menerima berita itu. Dia akan segera bergegas datang. Kalau begitu aku akan menghubungi kakak Gang lagi. Kamu pergi. Serahkan keluarga ini padaku. Patuhlah. Qin Hui. Saya datang sendirian. Di mana Anda sekarang? Qin Hui. Keluar. Sungguh mengharukan. Pahlawan menyelamatkan sang jelita. Seorang ayah yang baik tiada tara. Cukup omong kosong. Di mana mereka? Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, kamu harus lihat apa yang kamu mampu lakukan. Pukul dia. Di mana mereka? Terus pukul dia. Sekarang kamu tahu betapa hebatnya aku. Di mana mereka? Kamu benar-benar sangat setia dan benar. Bahkan pada saat seperti ini, kamu masih memikirkan kekasih kecilmu. Jika sesuatu terjadi pada mereka hari ini, aku akan membuat keluarga Qinmu membayar harganya. Aku sangat takut. Seseorang bawa mereka ke sini untukku. Tang Rui. Ayah, Jangan khawatir. Saya pasti akan menyelamatkan Anda dan mengeluarkan Anda. Jika kamu ingin menyelamatkan mereka, kamu bisa. Berikan padaku sebidang tanah kosong di tepi laut itu, dan pabrik farmasimu. Maka aku akan melepaskan mereka berdua. Tang Rui jangan. Kamu tidak boleh memberinya apapun. Jalan jika kamu mengikutiku lebih awal. Semua masalah ini tidak akan terjadi kemudian. Aku benci. Setelah aku membunuh Tang Rui, aku akan mengeksekusimu di sini. Jangan sentuh dia. Selama Anda tidak menyentuhnya, saya bisa memberikan apapun kepada Anda. Berikan semuanya padaku. Kau. Baru sekarang kamu tahu cara menurut. Terlambat. Jika kamu menurut lebih awal, itu akan menyelamatkan aku dari masalah. Bukankah Anda menginginkan pabrik farmasi dan tanah itu? Baiklah, saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Biarkan mereka pergi dulu. Oke. Terlambat. Mereka berdua. Kamu hanya bisa memilih satu sekarang. Apakah kamu menginginkan kekasihmu? Atau kamu menginginkan putrimu? Qin Hui Anda. Tang Rui selamatkan Sin Sin. Obatnya hanya bisa bertahan sampai sore ini. Cepat selamatkan dia dan bawa dia keluar. ayah. Apakah kamu menderita? Kamu sangat menderita. Ketika kamu mencuri barang-barangku saat itu, aku juga menderita. Jika bukan karenamu, Senjia sudah menjadi milikku sejak lama. Pabrik farmasi itu milikku. Semuanya milikku. Baiklah. Saya akan memberikan semuanya kepada Anda. Pabrik farmasi itu, dan buang saya. Saya bisa memberikan semuanya kepada Anda. Terlambat. Terlambat. Mereka berdua. Kamu hanya bisa memilih satu. Saya ingin putri saya. Kamu memiliki perasaan yang mendalam padanya. Dulu, jika kamu mengikutiku, semua masalah ini tidak akan terjadi.
The film was Biarkan Sinsin pergi. translated and Jingan. narrated by M Media. Jingan, kamu juga seorang pria dunia bawah. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Dia memberiku 10 juta. 10 juta. Aku akan memberimu 20 juta. Jingan, lepaskan aku. Cengang, jangan dengarkan omong kosongnya. Kakak Krui, tawaran di sini telah naik menjadi 20 juta. Tapi, aku tetap bersamanya. Setidaknya dia tidak mendapatkan uang kotor. Aku masih ingin hidup beberapa tahun lagi. Jingan, biarkan Sinsin pergi. Seseorang, biarkan mereka pergi. Pukulan ini adalah untuk putri saya. Siapa yang menyuruh Anda menyentuhnya? Siapa yang menyuruh Anda menyentuhnya? Tamparan ini adalah untuk Senjia. Siapa yang menyuruhmu mengganggunya? Beraninya kau mengganggunya. Kakak Krui, cukup. Jika kamu memukul anak ini dan terjadi sesuatu, itu akan jadi masalah. Tunggu saja aku. Aku tidak akan melepaskanmu. Pergi. King Hui. Hari ini aku akan mengirimmu ke penjara. Kamu Qin Hue. Ini aku. Bawa dia pergi. Jangan bergerak. Bukan aku yang memukulnya barusan. Terima kasih atas materi yang Anda berikan. Kami dapat menutup kasus ini dengan lancar. Kami membawa Qin Hue pergi sekarang. Dia seharusnya dihukum setidaknya beberapa dekade. Terima kasih atas kerja kerasmu. Kamu mengatur semuanya dan tidak memberitahuku. Aku tidak menyangka dia akan bertindak nekat dan menculikmu serta Sinsin. Aku pikir dia hanya akan menargetkan pabrik dan aku. Kalau begitu di masa depan, kamu tidak boleh datang sendirian. Aku tidak akan pernah membiarkan siapapun menculikmu lagi. Bagaimana? Kesehatan Sinsin sudah sangat baik. Dia bisa dipulangkan dan pulang. Bagus sekali. Penyakit Sinsin akhirnya sembuh. Bibi Senjia, aku sudah sembuh. Bisakah aku pergi ke sekolah sekarang? Tentu saja kamu bisa. Setelah kau keluar dari rumah sakit, kau akan pergi ke sekolah. Meskipun penyakit Sinsin sudah sembuh, dia masih membutuhkan perhatian yang cermat. Baiklah, terima kasih. Kita dekat. Kenapa harus sungkan? Tangrui memberitahuku. Rumah barumu, tepat di sebelah rumah kita. Di masa depan, masalah merawat Sinsin masih akan sering merepotkanmu. Jangan khawatir, aku akan merawat Sinsin dan menjaganya seolah dia putriku sendiri. Baiklah putri yang baik, ayo pulang. Ayo pergi. Ayo pergi, pulang. Ayo pergi. Ayah. Bagaimana ayah juga bisa ikut masuk? Pasti Tangrui. Bajingan itu yang melakukan ini. Aku sudah tahu sejak awal bahwa dia mengumpulkan bukti untuk menuntutku. Aku tidak menyangka dia bertindak secepat ini. Lalu apa yang harus kita lakukan? Ayah, kita tidak akan bisa keluarkan. Apa yang kamu takutkan dasar tidak berguna. Aku Qin Feng telah berdiri teguh di Ningqiang selama bertahun-tahun. Bukan berarti dia bisa bergerak melawanku. Hanya karena dia mau. Lalu kamu punya rencana cadangan. Tentu saja kamu cari seseorang untuk mengirim pesan keluar. Minta Kakak Long untuk menyelamatkan kita. Selama dia bersedia bertindak, semua masalah akan diselesaikan dengan mudah. Kakak Long adalah seorang taipan di Jinhai. Mengapa dia mau membantu kita? Uang adalah segalanya. Ayah pernah berjanji, jika sesuatu terjadi pada kita, selama dia bersedia membantuku, aku akan memberikan desa Longhui dan tanah kota Hannan kepadanya. Aku ingin Tangrui menghilang selamanya. Benar selama Kakak Long bertindak. Tangrui sama sekali tidak punya peluang untuk bertahan hidup. Mulai sekarang, ini adalah rumah barumu. Pelan-pelan Sinsin. Aku tidak pernah berpikir, hanya dalam beberapa bulan, rasanya seperti mimpi. Akan ada lebih banyak lagi di masa depan, kejutan yang menanti kita. Kenapa kau di sini? Mulai sekarang kita, semua akan hidup bersama. Pesta bertiga
Aku tak menyangka setelah hidup kedua, akan ada keberuntungan sebaik ini. Ayo pergi. Ayo pergi. Tidak, Ayo pergi.